UPG tahun 2020 Angkatan Ketiga Universitas Negeri Medan. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan yang baik ya. Nah, intinya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian semua karena kondisi kita saat ini sedang mengalami pandemi. Maka dari itu ya Ibu minta kalian untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan ya supaya kita semua dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berakhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Kepada Bagus, Ibu persilakan. Berdoa mulai. Ya baiklah. Nah, sekarang Ibu akan absensi dulu. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ibu. Alhamdulillah ya, walaupun kondisi kita sedang seperti ini, tapi kalian antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, dibuktikan dengan kehadiran kalian yang 100% pada hari ini ya. Nah, pada hari ini ya kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.4 yang berjudul menganalisis sumber daya usaha ya. Nah, KD ini merupakan kelanjutan dari KD yang sebelumnya. Kalau pada beberapa waktu yang lalu kita mempelajari KD 3.3 mengenai dokumen usaha ya, maka pada hari ini kita akan mempelajari menganalisis sumber daya usaha. Sebelum kita masuk pada pembelajaran menganalisis sumber daya usaha, ya, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu, yaitu Ibu akan mengajukan pertanyaan, ya, kepada beberapa orang di antara kalian, ya, untuk menjawab mengenai materi yang sudah kita pernah pelajari kemarin. Nah, sekarang Ibu minta kepada Esra, ya, Esra. Ya, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang kemarin ya. Pada minggu yang lalu kita mempelajari mengenai dokumen usaha. Nah, menurut kamu dokumen usaha itu apa, Esra? Menurut saya dokumen usaha itu adalah segala jenis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya, segala jenis dokumen-dokumen yang akan kita gunakan dalam kegiatan usaha. Yang lain bagaimana? Sama? Sependapat ya. Nah, jadi kalau kalian sudah memahami materi kemarin mengenai dokumen usaha, nah hari ini kita membahas mengenai menganalisis sumber daya usahanya. Nah, jadi antara materi yang kemarin sama materi hari ini yang akan kita pelajari itu ada kaitannya. Ya, karena untuk melakukan segala macam bentuk kegiatan usaha itu harus ada dokumen yang harus kita persiapkan. Ya. Nah, baiklah. Ya, langsung saja. Pada kegiatan inti ini diawali dengan Ibu akan menampilkan sebuah video ya yang berisi tentang suatu kegiatan usaha. Jadi Ibu minta video tersebut kalian amati ya apa yang dilakukan dalam video tersebut. Oke. Ini
kalian sudah menyaksikan tayangan video yang tadi sudah tampil ya. Nah sekarang Ibu minta kepada kalian ya, perwakilan dari setiap kelompok itu akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Nah, pada pembelajaran ini Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 terdiri dari Esra, Ajeng, dan juga ada Dina. Kemudian kelompok 2 ada Fani, ada Iwan, Diana. Kelompok 3 ada Bagus, Tasya, Gea, dan juga Vina. Ya. Nah sekarang Ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu ya akan menjawab pertanyaan dari 2 kelompok yang lain. Nah kepada kelompok yang lain silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Nah sekarang kita mulai dari kelompok 2. Silakan Fani, Esra ya, apa yang dia dapat dari menyaksikan tayangan video yang tadi sudah Ibu tampilkan. Silakan Fani, kelompok 2. Fani atau Iwan atau Diana yang mewakili kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan Fani. Ya, kalian satu kelompok bisa berdiskusi apa yang mau ditanyakan kepada kelompok 1. Kelompok yang 3 ya, juga silakan berdiskusi untuk mengajukan pertanyaan apa yang mau disampaikan kepada kelompok 1 ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Pramulya Pratama Putra dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Ya. Dari analisis video yang di depan tadi itu menjelaskan tentang apakah dan jelaskan itu termasuk kegiatan yang bertujuan untuk apa. Nah, silakan kelompok 1. Pada zaman dahulu bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Boleh dibuka dulu maskernya. Nah, sambil menunggu kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan, ya. Kelompok yang lain ya silakan mendiskusikan juga apakah setuju atau tidak nanti dengan jawaban ya yang akan dijawab oleh kelompok 1. Kira-kira apa isi dari video tadi? Sekarang Ibu minta kalian untuk memberikan pernyataan dari video yang tadi sudah kita tampilkan. Ya, Ibu minta kelompok 1 untuk memberikan pernyataan terlebih dahulu, kemudian nanti disusul oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sekarang Ibu persilakan kelompok 1 untuk memberikan pernyataan ya dari hasil video yang sudah kamu amati tadi. Bagaimana Kementerian Perindustrian mengusahakan agar produk pangan dan minum tidak terus menurun? Terima kasih kelompok 1. Nah sekarang giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk memberikan pernyataan dari video tadi. Dari video tersebut yang kami lihat dalam video. Terima kasih kelompok 2. Nah sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk memberikan pernyataan. Kami melihat dalam video tersebut ada kegiatan memproduksi makanan dan minuman, di mana pada video itu ada pegawai, ada alat, bahan baku, dan proses. Ya, baiklah ya. Nah, itu pernyataan yang sudah diajukan oleh semua kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan materi yang ada pada PowerPoint. Di situ nanti Ibu minta kalian mengamati apa yang bisa kamu dapat dari materi tersebut. Ya, baiklah sekarang perhatikan slide PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Dan anak saya perhatikan ya, slide PowerPoint sudah satu.
dari suatu organisasi. Yang ketiga adalah material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri dengan produk yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Samping itu, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil secara efisien. 4. Mesin atau teknologi. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri. Dengan dibukanya mesin luar, sehingga banyak pekerjaan manusia yang dilakukan. Kalian sudah menyaksikan materi yang ada di PowerPoint tadi. Nah, sekarang Ibu minta kamu untuk melakukan diskusi kelompok. Nah, pada diskusi kelompok ini Ibu minta ya kamu menganalisis antara video yang sudah ditayangkan tadi dengan PowerPoint yang tadi sudah kamu saksikan. Ya. Sekarang Ibu persilakan kalian duduk berkelompok dengan tetap menjaga jarak untuk melakukan diskusi bersama. Ibu persilakan. Ya. Materi yang ada di PowerPoint artinya pada video tersebut ya terdapat sumber daya usaha. Ya, baiklah anak-anak ya. Jadi sekarang silakan diskusikan ya tentang isi dari video yang tadi sudah kami tayangkan dengan PowerPoint tadi yang barusan Ibu tampilkan. Jadi apa yang terdapat dalam video tersebut, kemudian apa nanti hubungannya dengan PowerPoint materi yang sudah ditayangkan. Kalau belum ada yang jelas, nah silakan kalian untuk bertanya. Nah, silakan kerjakan, diskusikan apa yang harus kamu diskusikan. Video yang pertama? Iya, yang dorong-dorong itu loh. Iya, sebenarnya. Ya, musimnya dipilih dengan manusia berperan untuk sebagai seorang yang menciptakan produk dan yang menggunakan. Nah, terus kayak metode atau tata cara kan banyak juga, mulai dari memproduksi, mengemas sampai pemasaran itu banyak caranya. Nah, kalau dari tadi ada sebenarnya berarti setiap video yang ada saling menentukan, ada peran yang nyatu. Jadi unsurnya ada 6. Ya, nah, sedangkan dari video yang pertama itu hanya terdapat beberapa unsur yakni mainnya, material, mesin, metode. Sebenarnya ada 3. Alat yang digunakan? Mempercepat produksi. Yang pertama main, dari main itu terkejar apa kan ada kegiatan memproduksi. Kegiatan memproduksi kan itu banyak manusia yang mengerjakan. Jadi mulai dari memproduksi sampai memasarkan dan mengkonsumsi pun itu manusia banyak yang menggunakan. Terus dari segi
yang money, yang uang. Untuk memproduksi juga kita perlu bahan baku. Bahan baku juga diperlukan untuk uang juga digunakan. Nah, hal itu sangat penting karena sudah memerlukan. Nah, terus dari metode tata cara itu tadi ada kegiatan memproduksi. Itu tuh produksi itu ada juga caranya, mulai dari ukuran, takaran, dan pembuatan sampai hasil jadinya. Nah, baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang video dan PowerPoint yang tadi sudah ditayangkan. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang Ibu persilakan kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi. Nah, Ibu persilakan. Iya. Kelompok 3, Bu. Iya, silakan kelompok 3. Nah, setelah kami itu kan ada 6 kegiatan atau kebutuhan pokok dalam kegiatan produksi. Nah, itu tadi ada money, method, material, mesin, dan market. Dalam kegiatan pertama tadi ada beberapa orang yang memproduksi. Iya. Itu tadi sangat diperlukan seorang manusia dalam kegiatan tentang memproduksi. Nah, itu sangat diperlukan juga dari kegiatan yang pertama. Terus metode. Setiap kegiatan ada metode masing-masing. Mulai dari mengemas ada metodenya, memproduksi ada metodenya, dan memasarkan pun ada metode atau tata caranya. Terus material. Dalam memproduksi juga banyak keperluan. Contohnya. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang tinggal 2 kelompok. Kelompok mana yang mau mempresentasikan lagi? Kelompok 2, Bu. Oh ya, silakan. Yang bisa kami lakukan. 2. Nah, sekarang kelompok terakhir ya, yang untuk tampil dan presentasi yaitu kelompok 1. Nah, Ibu silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang bisa kita kasih Kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, sekarang ya, Ibu minta kalian untuk memberikan cukup 1 pertanyaan kepada kelompok yang lain. Nah, sekarang Ibu minta giliran kelompok yang pertama ya, yang akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, Ibu silakan ya, di antara kelompok 3 dan 2 untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Silakan kelompok 3, kelompok 2 ya, kalau ada yang mau tanyakan kepada kelompok 1. Kelompok mana yang akan mengajukan pertanyaan? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 langsung menanggapi pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh kelompok 2 mengenai apa isi dari video yang sudah ditayangkan ya. Nah, silakan kelompok 1 menjawabnya. Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah cukup? Sudah. Baiklah. Nah, sekarang kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Nah, silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Tanya di kelompok 3, apa yang kalian dapat dari menganalisis video tersebut? Silakan berikan tanggapan ya kepada kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Ya. Sudah merasa cukup? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ataupun kelompok 1. Nah, sekarang dipersilakan kelompok 1 dan kelompok 2 kalau ada yang mau tanyakan kepada kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah analisis sumber daya usaha yang kalian dapat dari video tersebut? Yang kami dapat ada beberapa unsur-unsur yaitu money, method, material, mesin, dan market. Ya. Nah, bagaimana kelompok yang bertanya? Apa sudah merasa cukup dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 3? Sudah. Nah, baiklah. Demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini.
Jadi sekarang kita akan menarik kesimpulan, ya. Kita akan menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang sekarang sudah kita lakukan, ya. Jadi dari beberapa jawaban yang sudah kamu uraikan tadi, kamu utarakan tadi dari masing-masing kelompok, ya. Di sini Ibu akan memberikan penguatan antara video yang pertama ditayangkan dengan materi yang ada di PowerPoint, ya. Kalau Ibu perhatikan tadi, ya, kalian menyamakan antara video dengan materi yang sudah ditayangkan itu sudah cukup baik. Jadi kalian bisa menganalisis bahwa yang ada di dalam video yang pertama itu berisi tentang proses produksi, di mana pada proses produksi di situ, ya, terdapat beberapa unsur atau jenis dari sumber daya usaha, ya. Ada manusia. Kalau kita lihat di video, ya, yang pertama itu ada manusia yang melakukan proses produksi. Ya, kemudian ada money. Di mana kita bisa melihat money? Nah, money itu bisa kita lihat ketika proses produksi itu berjalan. Jadi untuk menyiapkan bahan baku itu ada uang atau modal yang kita gunakan untuk mempersiapkan atau membeli bahan baku, ya. Kemudian nanti ada gaji yang kita keluarkan untuk membayar karyawan, ya. Kemudian nanti ada biaya listrik yang kita gunakan untuk berjalannya mesin dalam proses produksi. Nah, kemudian ada material. Material di sini adalah bahan baku yang digunakan dalam membuat produk. Seperti di video yang pertama yang kita lihat, di situ ada misalnya pembuatan biskuit. Di situ membutuhkan tepung. Nah, tepung itu merupakan salah satu material yang digunakan untuk memproduksi biskuit tersebut, ya. Kemudian ada metode. Metode itu apa? Cara proses produksi, ya. Mulai dari kita menyiapkan bahan bakunya, mengolah bahan bakunya, mencetak bahan bakunya, sampai kita memproses, memasak, dan nanti terakhir adalah mengemas. Itu adalah metode atau cara yang digunakan. Kemudian ada mesin. Nah, seperti pada video, ya, yang terdapat pembuatan proses pembuatan biskuit dengan menggunakan mesin. Nah, jadi pada mesin tersebut, ya, itulah yang kita gunakan untuk mempercepat proses produksi. Ya. Kemudian yang terakhir dari sumber daya usaha adalah market. Jadi dari biskuit itu, ya, kemana kita akan memasarkannya? Siapa konsumen yang akan membelinya atau mengkonsumsinya? Nah, jadi itulah kesimpulan dari kedua media pembelajaran berupa video dan PowerPoint yang tadi sudah ditayangkan, ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini Ibu minta kalian untuk menyimpulkan, ya, hasil diskusi yang tadi sudah kamu kerjakan. Jadi masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Nah, silakan kepada Esra atau Dina atau Ajeng untuk melakukan atau membuat kesimpulan. Ibu silakan. Ya. Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Dari video tersebut, terjadi proses produksi suatu produk di mana pada proses produk 1 ada karyawan yang mengerjakan suatu proses, 2 ada bahan baku untuk membuat suatu produk di mana bahan baku tersebut dibeli dengan uang sebagai modal untuk membeli bahan baku. 3. Ada mesin yang digunakan untuk mempercepat proses pembuatan. 4. Metode, yaitu cara yang digunakan untuk membuat suatu produk. 5. Market, pasar yang akan menjadi target untuk membeli produk biskuit
misalnya adalah semua konsumen. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, kepada kelompok 2 Ibu silakan Iwan, Fani atau Diana untuk mewakili menyimpulkan hasil diskusi kalian. Baik. Baiklah Pak, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa dari video tersebut merupakan kegiatan produksi, di mana satu ada karyawan yang memproduksi produk, yang dua money atau biaya yang digunakan untuk pembelian bahan baku, yang ketiga mesin atau mesin yang membantu karyawan mempercepat kegiatan produksi, yang keempat metode proses pembuatan produk biskuit atau minuman, yang kelima material atau bahan baku untuk pembuatan produksi biskuit, yang kelima market atau pasar yang dituju untuk menjual biskuit tersebut, dan konsumen yang akan mengkonsumsinya. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyimpulkan materinya. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk menyimpulkan materi ya yang sudah kalian diskusikan. Ya, silakan. Bagus, Gea, Tasya, ya, melakukan atau memberikan kesimpulan. Kami melihat dari dalam video tersebut ada kegiatan produksi makanan dan minuman, di mana pada video itu ada pegawai, alat, bahan baku, dan proses. Jadi kita perlu melakukan 6M. Yang pertama, money, method, material, mesin, market. Cukup sekian dari kelompok kami. Baiklah anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dari apa yang sudah kalian lakukan dalam diskusi, ya, bisa Ibu kesimpulkan ya bahwa proses diskusi dan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini sudah cukup baik. Dilihat dari hasil diskusi yang sudah tadi kamu tampilkan dalam presentasi ya dari masing-masing kelompok. Jadi terima kasih kepada kalian semua sudah ikut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Ibu meminta kalian untuk membaca kembali. Demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada pembelajaran hari ini, ya, kalau Ibu lihat dari hasil diskusi yang sudah kamu lakukan, materi mengenai menganalisis sumber daya usaha, ya, kalian sudah bisa memahaminya. Ya, kalau Ibu evaluasi dari video yang kamu amati tadi dengan slide PowerPoint, kalian bisa menguraikan kesamaan antara video pembelajaran yang pertama dengan materi yang ada di PowerPoint. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian ya baca-baca di rumah materi pertemuan berikutnya, yaitu mengenai merencanakan usaha. Nah, materi merencanakan usaha ini merupakan bagian dari materi menganalisis sumber daya usaha. Kalau kali ini kita membahas mengenai menganalisis sumber daya usaha, minggu depan kita merencanakan usaha yang akan kita jalankan. Ya, baiklah. Sebelum kita akhiri, Ibu minta kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran. Kegiatan kita pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, demikian. Gitu ya. Pelajaran kita pada hari ini, ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum